aja nih tentang beres DTU, gue langsung DTSD. Buset dah, capek bener gak sih? Begitu muka kita masih pada gosong-gosong semua. Begitu gue pikir kelar DTU, kelar tuh yang namanya apel-apel. Ya elah, gak taunya masih ada apel pagi. Kalau tiap pagi sih pertama nih dateng, biasanya masih ada peserta-peserta di klub lain tuh lagi pada habis senam, udah kan datang. Terus kita nungguin mereka bubar, kita mulai baris, taruh tas di paling belakang, udah dibereskan sama ketua kelas harian. Dan itu biasalah prosesi kita barisin sama piket. Ayo mau cerita tentang awal masuk. Dari awal sampai terakhir pelatih nggak berhenti ngomong untuk menghargai Senat. Ya bukannya kita akan menghargai, tapi kita udah cukup terkekang di DTU. Nah, paling tidak untuk elek-elekan di sini nggak masalah lah. Di lapangan ini banyak kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Yang satu tiba-tiba jadi itu nggak sepatu. Sebelum mulai kita baris-baris, dibarisin per ketua kelas gitu kan. Kayak biasa tiap hari ada ketua kelas harian gitu, dipimpin sama mereka, dibarisin. Pertama kali sebelum apel kita mulai yel-yel. Nah, yel-yel ini awal-awalnya kita bawaan dari DTU ya, jadi kita nggak bikin baru, cuma dirubah dikit aja. Siapa kita segala macam, adakah DJP di hatimu segala macam kayak gitu sampai selesai. Di kelas gue sih hari pertama kedua langsung dihukum gara-gara ada yang telat, orangnya sama lagi, suruh lari. Nah biasanya salah-salah itu tuh kelas-kelas lain juga taruh aja di depan, mereka cuma ngeliatin, ya dihukum teman-temannya. Enak banget ya, mending gue salah sekalian ya. Yang telat-telat tuh pada dihukum, terus yang dihukum tuh bukan yang telat ya kan, nggak taunya kelas nih yang dihukum. Mana senat tuh kerjanya dikerjain mulu, tapi ya sorry aja nih, senat kerjaan ngomong mulu depan, bete gue udah pengen tidur ya kan. Kita disuruh lari nyenterin Puspa lewat pinggiran jalur motor itu. Kita lari terus sebenarnya ini nggak ada yang tahu. Terus kita pas lari itu di tengah-tengah itu kita foto selfie gitu, terus diupload ke pet, tapi diem aja ya gitu kan, diupload ke pet. Udah habis itu kita larinya tuh kayak nggak lari, kayak jalan jatuhnya, karena ketua kelas tetap itu kan badannya mohon maaf ya kayak Varian, Faya. Kalau gue sih proporsional gitu kan, atau yang lain. Yang bakal absen ini kadang seakan-akan perempuan itu diutamakan. Padahal kan udah emansipasi. Tahu kan emansipasi? Maaf, emansipasi. Jadi itu wanita nggak selamanya di atas, kadang-kadang di bawah. Dari kelas A, kalau sedikit cerita dari gue tentang DTSD ini, khususnya kegiatan-kegiatan selama di kelas ya. Overall DTSD itu seru kok. Terus kalau misalnya lagi banyak yang ngantuk gitu, itu jadi momen lucunya kalau di kelas. Soalnya pasti pada jatuh-jatuh gitu kepalanya, atau ada yang nyender terus mulutnya mangap gitu. Nah itu tuh pokoknya momennya captureable banget. Bagusnya tuh kita foto, terus habis itu kita share gitu. Dan itu jadi bahan lawakan aja sih, buat seru-seruan aja. Kalau tidur di kelas itu karena ya emang pengen tidur aja sih, nggak ada alasan lain. Kalau dosennya sih sebenarnya udah berusaha banget, dari yang gue lihat tuh kayaknya dosennya tuh udah berusaha sedemikian mungkin terlihat menarik. Cuman ya tidur itu jauh lebih menarik di mata. Jadi gue memilih metode belajar sendiri di kosan. Kelas
siswa rame, berisik, tidur, ngantuk, ya banyak deh. Tapi yang karaoke itu yang kesanin banget. Jadi di kelas itu ada speaker, mikrofon, dan ketika lo istirahat dan gak ada pengajar sama sekali, lo bebas gunain ruangan kelas itu buat kesenangan pribadi lo dengan memainkan MP3 kenceng-kenceng sekenceng-kencengnya dan karaoke. Kemudian waktu di dalam kelas itu yang paling gue sebelin tuh waktu lagi break. Jadi lagi di break itu setiap kali kita break istirahat, snack di kelas gue tuh pada hilang-hilangan. Kenapa? Yang paling dari kelas B curigain itu adalah anak-anak dari kelas A. Kenapa? Karena mereka tuh sering banget nyuriin snack-snack kita. Indonesia, anjir udah habis aja. Nah kalau pas break tuh serunya apa? Kan kita per kelas itu kan dapat snack yang ada di toples itu kan, kalian tahu kan snack toples itu yang kayak apa, yang ciki-cikian, mau ada keripik atau ada apa. Nah itu serunya apa? Jadi saling apa ya, setiap kelas tuh saling bisa dibilang mafia snack sih. Jadi ngelihat siapa yang duluan selesai kan, ngelihat di kelas sebelahnya, kalau misalnya kelas sebelahnya ada snack yang masih gitu, ya ada yang nyuri-nyuri lah ngambil atau apa gitu. Tapi kalau snack yang kayak kue-kue sih nggak terlalu diprioritaskan ya. Biasanya tuh yang langsung habis tuh snack yang ada di toples gitu, pasti langsung habis. Tiap kali gue makan itu pasti ya kalau misalnya belakangan, padahal kayak tadi tuh pas habis ALK datang cuma telat 5 menit, lauknya udah habis semua, tinggal nasi sama sayur doang, bahkan pempeknya tuh juga udah habis. Ngelihat itu sekelas jadinya kayak ya sedih gimana gitu sih. Abis itu juga mana makannya kagak direfill gitu kan, padahal masih ada satu kelas yang masih belum makan, udah habis, udah kagak ada lagi. Ya udahlah, terpaksa kami makan jadinya pakai nasi sama sayur doang. Dari kelas bareng-bareng sama kelas itu datangnya nungguin teman-teman dulu, terus ngambil makanannya juga masih pada tertib, belum ada yang aneh-aneh deh pokoknya. Ngambil makan, terus ngambil makanan tambahannya yang kayak bakso gitu. Terus habis itu duduk nungguin ketua kelas nyiapin, terus berdoa bareng-bareng. Habis itu makan deh, selesai makan, doa lagi, terus baru bubar. Tapi kayak setelah seminggu berjalan baru mulai ada kejadian-kejadian yang aneh. Ada aja yang kayak rebutan makanan. Habis itu apalagi ya, ada juga anak-anak yang pada nggak sabaran makan duluan tuh udah pada nyemotin makanannya duluan, sampai kalau misalnya ada pelatihnya tuh kadang suka ada yang ketahuan, terus ditindak di tempat lah yang disuruh push up atau apa gitu. Terus sebelum masuk sih kadang juga ada yang lupa izin masuk, terus pas keluar juga ada yang lupa izin keluar, jadi ada yang disuruh ulang lagi kalau sama teman. Halo, saya Ika. Saya mau cerita nih masalah ujian yang ada di TSD.
kalau misal ujian di sini tuh nggak jauh beda sama di stan. Apa nggak bedanya? Ya pesaitrepnya lah. Bukan cuma orang-orang kok, saya juga suka pesaitrep kata orang-orang. Mereka nggak tahu aja, IP saya mediocre. Kalau tahu mah nggak bakal dibilang pesaitrep. Terus kalau mau ujian tuh ya, biasanya saya itu belajar itu dari pagi sampai malam, tidurnya belajarnya malam-malam pas kebangun aja, kalau nggak ya ketiduran, makanya mediocre. Terus itu suasana pas ujian. Pas suasana ujian itu biasa banget. Kenapa? Karena kalau saya sendiri, menurut saya lebih tegang pas di gedung G di stan. Oh iya, KUP itu saya udah seneng banget dapet kisi-kisi 3 soal, dan saya sama temen-temen itu udah berpacu banget sama kisi-kisi yang 3 soal itu. Ternyata nggak ada satupun yang keluar jeng-jeng. Saya bingung. Bahkan syarat-syarat keberatan aja itu saya sempat lupa, tapi untungnya saya pintar ngarang. Jadi waktu di DTSD ini ujiannya itu ada 5. Ada KUP, ada PPH, ada PPN, Output, masih perpajakan. Itu udah berapa 5 ya? Terus persiapan ujiannya gimana ya? Ya karena di kelas juga cuma bukan, jadi ya SKS belajarnya. Yang berkesan waktu ujian itu, Ibu Ida Hamidah itu pernah masuk ke kelas, terus dia itu pernah bukain tirai, katanya supaya kelihatan, supaya terang, dan itu kayaknya aduh ibunya baik banget. Terus kalau soalnya sih menurut gue susah. Keadaan selesai ujian yang pasti lega, dan kalau gue sih gue males nanya-nanya tadi ujiannya gimana, karena gue takut ujian gue ternyata salah atau kayak gimana, ntar malah stres sendiri. Yang paling ngeselin waktu ujian sih kayaknya buat kelas G sama kelas H lah ya. Mereka sebelum ujian PPH harus audiensi sampai jam 10 malam. Gue yang gak ujian aja ngantuknya luar biasa waktu audiensi. Gimana mereka yang mau ujian kan, gak ngerti lah gimana rasanya mereka waktu ujian itu. Terus waktu sebelum ujian PPH kita udah nyiapin materi banyak banget kan, udah bahas segala macam soal bahas yang sulit-sulit. Ternyata keluar soalnya cuma gitu doang. Ya bersyukur sih, tapi sebel juga, udah belajar banyak-banyak, ternyata nggak keluar soalnya. Kalau selesai ujian, gue liat teman-teman sih udah pada seneng-seneng lah ya. Yang cowok-cowok, biasanya nongkrong di luar Puspa tuh, bakar-bakar, ngerokok-ngerokok. Ya udah, ngelepasin soal-soal ujian tuh sama asap rokok yang ada di sana. Jadi ya udah. Yang gue ngerasa di DTSD seneng-seneng, anak-anaknya juga banyak yang peduli gitu. Walaupun banyak masalah kayak misalkan futsal kemarin kejadian yang tidak diinginkan gitu kan, terus juga kemarin ada pertandingan yang harus didarat ternyata harus hujan dan sebagainya. Tapi aku melihat kepedulian dari anak-anak yang khususnya yang panitia futsal yang tadi siang kita bareng-bareng untuk ngepel lantai lapangan gitu kan, beramai-ramai, ada ya belasan orang yang peduli dari perkelas, dan intinya itu kita solid, dan kita menunjukkan di situ kita solid. Awalnya nih futsal nih semangat banget langsung coy. Sampai begini gue masa, wah bayangin aja saking semangatnya nih. Ini futsal demi meningkatkan keakraban bersama futsal cuy. Dimana kenapa begini-begini? Euforianya itu lebih terasa. Kalau pertandingan lain ibarat cuma bumbu-bumbu doang. Futsal ini
wah gimana gitu lah pokoknya. Mau namanya patah kek, mau namanya apa kek, nggak dapat menggagalkan kita terus untuk futsal. Ya, ini lah, jadi ini nggak ada apa-apanya, cuma ini kebersamaan kita. Futsal itu ya simpelnya memang itu awalnya untuk kesenangan. Tapi mau dari instruksi dibilang mereka instruksi, mau dibilang disuruh, mau dibilang apa, dari awal kita memang futsal. Tetap jalan. Woi. Ya, langsung saja. Semua DTSD menyelenggarakan pertandingan futsal, tapi baru angkatan ini yang ada sampai patah. Makanya dalam melaksanakan pertandingan futsal tetap jaga faktor keamanan. Yang penting nilainya di sini adalah kebersamaan dan kegiatan yang sifatnya positif. Sebenarnya nggak disangka bisa menang. Kalau udah yakin nanti malam bakal WO karena hari ini kalah. Ya nggak? Tapi karena dukungan teman-teman kelas. Kalian, gue pingin ketika nanti kita sudah menyebar, kita akan tetap solid, kita akan tetap satu. Grup WhatsApp di kelas masing-masing, entah DTU, Prajab maupun DTSD sekarang bisa selalu aktif, bisa selalu notifikasinya ada terus tiap hari. Ya. Mau ratusan chat per hari, itu akan menjadi suatu kenangan yang manis untuk kita masing-masing. Terima kasih. Persiapan, yeah!